Pada kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji tentang kaitannya dengan hakikat jin atau setan. Kenapa kita belajar seperti ini? Dengan harapan bertambah keilmuan kita, dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula kedekatan kita, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita belajar masalah kaitannya dengan hakikat jin, setan dan sebagainya? Karena sesungguhnya bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Ya, makanya harus fattakhidhu aduwwa, maka perlakukan setan itu sebagai musuhmu. Jadi apalagi setan itu adalah tidak kelihatan. Makanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita akan diterangkan oleh Allah dan Rasulullah dan kaitannya di lapangan sehingga kita akan lebih waspada. Karena setan itu akan mengajak manusia kepada kekufuran, kesyirikan, mengajak kepada kita jauh dengan Allah, mengajak untuk kita melanggar syariat Allah, aturannya Allah, bahkan benci kepada aturannya Allah. Itulah setan. Para hadirin, para pemirsa hidup berkajian yang digunakan oleh Allah, setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana ciri-ciri indikasi orang yang kena gangguan setan dan jin, kemudian termasuk kita bahas tentang macam-macam sihir, dan kemudian kita juga membahas tentang bagaimana jin masuk dalam tubuh manusia. Kemudian pada malam hari ini kita supaya lebih komprehensif, supaya lebih lengkap pemahaman kita bahas, yaitu kaitannya dengan hakikat jin dan setan. Karena apa? Karena ternyata ada orang Islam, ya bahkan mereka berpendidikan tinggi, mengatakan, loh, Pak Ustadz, apa setan jin itu ada? Nah, ini pertanyaan yang lucu. Kalau non-muslim mungkin tidak masalah, tapi kalau kita sebagai muslim yang sering baca Quran dan sebagainya, berapa kata setan, berapa kata iblis, berapa kata-kata jin di dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali. Dan ini bahwa sesuatu yang gaib itu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda-tanda orang yang beriman itu antara lain adalah percaya kepada yang gaib, yaitu termasuk di dalamnya surga, neraka, termasuk setan, iblis, dan termasuk jin di dalamnya. Dan ini adalah sesuatu yang Allah informasikan. Jadi para ulama mengatakan bahwa setan jin itu makhluk gaib. Tetapi karena diterangkan oleh Allah, maka kegaiban itu wajib kita imani. Ya, makanya banyak dalam Al-Quran bagaimana seseorang akan sempurna imannya, sempurna akan Islamnya pada waktu diseru oleh Allah, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum, wahai jin dan manusia, andai kata kamu kepingin melanglang buana, kepingin menembus langit dan sebagainya, kamu tidak akan bisa illa bisultan, kecuali dengan ilmu, dengan kekuasaan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk menyembah, untuk tunduk patuh kepada Allah. Artinya bahwa jin itu ada. Seperti itu. Jadi pertama yang harus kita imani bahwa setan jin itu ada. Nah, kaitannya dengan urusan ruqyah apa? Kaitannya bahwa setan jin itu perlakuan terhadap manusia bukan hanya mengajak ke dalam neraka, menggoda manusia supaya endingnya jauh dari Allah, kemudian ke neraka, bukan hanya itu, walaupun itu tujuan utama. Akan tetapi setan dan jin itu juga mengganggu manusia dalam urusan kehidupan dunia. Artinya merusak tatanan kehidupan, merusak rumah tangga, merusak keharmonisan, merusak ketaatan.
Itu. Jadi yang pertama, hakikat jin itu adalah makhluk yang gaib, yang itu ada. Dan untuk mengetahui bahwa jin ada dan tidak, memang tidak bisa diindra. Walaupun mungkin ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang seperti merasakan dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya bahwa setan itu adalah termasuk makhluk gaib. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Banyak hal kita yakin bahwa lampu ini karena ada setrunya. Kita yakin pada waktu kita bersandar di pohon, di bawah pohon, di tepi pantai ada angin. Tapi kalau kita disuruh mengatakan angin itu apa warnanya, bentuknya bagaimana, pasti kita juga tidak bisa. Mungkin ada yang lelucon, apa angin itu rupanya? Oh, warnanya merah, Ustaz. Kenapa? Ya, karena kalau orang masuk angin digosok kemudian keluar merahnya, itu cuma akal-akalan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada. Seperti itu. Jadi banyak sekali, bahkan banyak ayat yang khitabnya itu Allah tujukan untuk manusia dan jin. Ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rasul minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Hai bangsa jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu seorang rasul yang mengisahkan kepadamu tentang ayat-ayatku, wa yunzirunakum, dan menceritakan pertemuan kalian, liqa'a yaumikum hadza, yaitu pada waktu di akhirat kelak. Jadi jelas bahwa jin itu ada, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, hakikat jin, ya, jin itu apa? Jin itu Allah ciptakan dari unsur api. Ya, dalam banyak ayat Allah mengatakan wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah itu menjadikan jin itu dari unsur api, ya, dari nyala api. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan, Rasulullah mengatakan, kalau kamu marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Kalau duduk marah, berbaringlah. Kalau masih marah, bertawudlah, berwudulah. Karena setan itu dari unsur api. Jadi seperti itu. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Tapi dalam arti setan jin dalam arti luas bisa macam-macam. Ya, bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah itu pernah suatu malam pas sholat malam, dalam sebuah riwayat diceritakan Rasulullah itu seperti ada yang mendekati menjilat, kemudian dipegang mengenai jin, kemudian dilemparkan. Ya, apa kata Rasulullah? Serasa di lidahnya itu terasa dingin. Jadi jin itu memang bisa pada hakikatnya memang dari unsur api, tapi pada waktu mereka itu sudah dalam bentuk yang lain, kalau bahasa kita itu namanya tasyakul, itu bisa macam-macam seperti itu. Jadi bahwa jin itu Allah ciptakan dari unsur api seperti itu. Maka pada waktu orang marah cenderung pembawaannya senantiasa panas dan sebagainya, dan pembakarnya itu adalah dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau berwudu, atau sadari bahwa setan jin itu adalah mengajak kita kepada keburukan. Al-ghadhabu minasyaiton, marah itu dari setan. Pada waktu kita memahami hakikat jin itu ngajak kepada keburukan, kita sadar, maka kita semakin memahami dan merasa dingin dan tenang. Seperti itu. Kemudian di samping bahwa jin itu Allah jadikan dari unsur-unsur api, ya, dalam banyak ayat itu Allah mengatakan seperti itu. Jin itu juga pada prakteknya apakah ada tempat-tempatnya, begitu ya.
Nah, kenapa kita memahami tentang hakikat jin kaitannya dengan tempat, supaya kita tahu tempatnya jin itu di mana. Seperti itu. Dalam banyak ayat, dalam hadis itu ada hadis Rasulullah mengisahkan bahwa jin itu membangun singgasananya di lautan. Kemudian jin itu menyebar anak buahnya. Ada yang pergi ke sana, ke sini, kemudian lapor sama iblis, wahai iblis, aku sudah menggoda manusia. Apa? Dia aku ajak seperti ini, oh hebat kamu. Ada yang satunya laporan, saya sudah, oh hebat kamu. Kemudian ada satu lagi yang kemarin kita sebutkan juga, apa yang kamu lakukan? Aku membuat rumah tangganya menjadi porak-poranda sehingga terjadi pisah, talak, cerai. Nah, itu namanya dikenal dengan sihir tafrik. Wah, ini tambah hebat. Kemudian jin ini, ketuanya jin, ya, rajanya jin memberi apresiasi, kamu hebat. Dari ini berarti jin itu tempatnya adalah di lautan. Tapi banyak juga ayat atau keterangan dari As-Sunnah bahwa setan itu tempatnya jin-jin itu bukan hanya di lautan, tetapi di mana? Hatta sampai di mana? Di kamar mandi. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau mau masuk ke kamar kecil, kaki-kaki didahulukan sebelumnya kita awali dengan doa. Ini menjadi dalil bahwa jin itu ada di kamar mandi, di WC, dan paling banyak seperti ini. Makanya diajari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, bagi setan itu banyak yang ada di WC. Seperti itu. Makanya kalau di WC, indikasi orang-orang yang kena gangguan itu biasanya cenderung kalau ada di kamar kecil, di WC itu lama sekali. Kalau ada orang tertentu, kok kalau di kamar mandi itu lama sekali, sering lama. Bukan 1-2 kali, memang kebiasaan lama. Tidak ada untuk membersihkan dan sebagainya, kok lama. Ini hampir dipastikan dia ada gejala, ada gangguan jin. Dan itu sangat-sangat berpengaruh. Seperti itu. Jadi bahwa jin itu bukan hanya di lautan, tetapi juga di WC. Terus juga di tempat-tempat kotor. Kenapa? Ya, setan adalah simbol keburukan, sehingga menempati tempat-tempat kotor. Atau di tempat-tempat maksiat, ya, di tempat-tempat yang banyak unsur-unsur maksiat, atau di mana, atau juga bahkan di rumah biasa juga ada jinnya, ya, jinnya. Makanya Rasulullah ada dalam riwayat, kalau kamu masuk rumah berdoalah, niat Bismillahirrahmanirrahim, atau ucapkan salam. Pada waktu kamu mengucapkan salam, maka setannya, jinnya keluar dari rumah. Itu seperti itu. Di mana lagi setan dan jin? Banyak. Ya, banyak tempatnya, bisa di hutan, bisa di padang Sahara yang luas. Makanya ada sebuah riwayat bahwa kalau kamu berada di tengah hutan atau di padang luas yang sangat luas dan di situ cenderung kurang nyaman, kamu merasa tidak nyaman, ger-ger kalau bahasa kita, seriwing-seriwing, maka bacalah azan, kumandangkanlah azan. Kenapa? Karena pada waktu dibacakan azan, maka jin-jin itu akan berlarian. Kenapa lari? Karena dia takut nanti di akhirat akan dimintai persaksian bahwa asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi itu jin bisa bertempat di situ. Ya, jadi banyak sekali. Bisa juga jin itu ada di sungai. Apalagi sungai atau tempat-tempat tertentu itu cenderung banyak digunakan ritual-ritual maksiat, ritual-ritual kesyirikan. Apalagi ini menjelang, bulan Muharram. Ya, yang orang Jawa itu menyebut bulan Suro. Nah, ini banyak tempat-tempat yang didatangi oleh saudara kita yang tidak paham untuk pakai sesaji ritual dan sebagainya.
Nah, di pohon-pohon diberi. Nah, semakin dia seperti itu, semakin jinnya semakin senang. Gitu. Kemudian di laut, di tepi-tepi pantai, semakin banyak dibuat ritual seperti itu, atau di hutan-hutan belantara. Apalagi di situ ada nuansa dikultuskan, atau orang sudah bikin pernyataan bahwa di tempat itu ada angker dan sebagainya. Itu dia semakin senang. Kenapa? Intinya supaya membuat manusia itu takut, ya, semakin orang itu jauh dari Allah. Kita pernah ke tempat-tempat tertentu yang gak nyaman. Kita pernah sama tim itu ke pantai selatan, di Balai Kambang, Liap dan sebagainya, termasuk di Gunung Kombang. Saya masuk ke gua-gua, Masya Allah begini ya, ternyata ritual-ritual itu, bahkan yang lebih gak nyaman itu saudara kita yang pakai jilbab juga seperti itu, Masya Allah. Jadi betapa umat ini mendambakan dakwah, ya, dakwah tetap berjalan. Terus kadang di tempat-tempat tertentu untuk cari pesugihan, ya, kita sering ke tempat, pernah ada ke itu alas yang katanya paling angker di Jawa Timur, di Alas Purwo. Kita menginap di sana untuk mengetahui bagaimana sih bentuk kesyirikan di sana, biar kita tidak katanya, Masya Allah, banyak ritual, macam ingin kaya, ingin begini, ingin begitu. Dan tempat-tempat seperti itu, wah, setan jin senangnya bukan main. Itu seperti itu. Terus kemudian apalagi hakikat jin. Hakikat jin itu bahwa jin itu juga ada yang laki-laki, ada yang wanita. Nah, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Nah, apa dalilnya? Banyak. Ya, termasuk di dalam Al-Quran ada. Kalau dalam hadis itu yang seperti tadi hampir sama dengan dalil tentang bahwa jin itu bertempat di WC, di kamar-kamar kecil. Di situ Rasulullah ngajari, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari jin-jin laki-laki, wal khaba'ith, dan jin wanita. Memang jin itu ada laki-laki dan wanita. Sehingga di antara mereka juga ada kaitannya dengan pernikahan. Pernikahan dengan bangsa jin, artinya jin nikah dengan jin terus beranak pinak. Beranak pinak itu bisa macam-macam, bisa di tempat, bahkan hatta sampai beranak pinak dalam tubuh manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi jin itu ada laki-laki dan ada jin wanita. Makanya apa esensinya, apa korelasinya kita belajar jin laki-laki dan jin wanita? Fakta di lapangan pada waktu kita nerapi, itu ternyata pengaruh jin yang masuk itu besar sekali. Misalnya kasus-kasus yang ada di kasus LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender, itu cenderung ada jinnya. Hampir dipastikan itu ada jinnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Tidak ada dosa kecuali di situ ada campur tangan setan dan jin atau setan. Jadi kita pernah menangani kasus-kasus tertentu. Biasanya orang-orang yang terkadang kena gangguan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Nah ini ya. Jadi transgender itu biasanya laki-laki tapi penampilannya seperti bencong dan sebagainya. Itu ada indikasi juga gangguan jin. Walaupun pemicunya bisa macam-macam. Karena dulu bisa pada waktu seorang ibu dan ayah kepingin anaknya punya anak laki-laki, apa yang terjadi? Tapi melahirkan anak wanita, bapak kecewa, ibunya kecewa, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Akhirnya apa? Diberlakukan seperti anak laki-laki. Apa yang terjadi? Nanti seperti itu diperlakukan. Nah, akhirnya pembawaannya seperti laki-laki. Ya.
Jadi seperti kalau bahasa Malang itu seperti ngelanangi gitu. Ya. Nah itu ada, ternyata pada waktu kita tangani, kita bantu, di situ ada campur tangan jin yang cenderung di situ itu jin laki-laki yang masuk dalam dalam anak wanita seperti itu, sehingga penampilannya laki wanita tapi cenderung tomboy. Gitu. Kita tidak hanya bisa ngomong, jadi dalam arti di lapangan fakta seperti itu. Atau sebaliknya, laki-laki tetapi seperti penampilan wanita, cenderung kuat. Di situ ada campur tangan jin yang dominan, jin wanita, seperti itu. Bahkan kita juga di lapangan pernah nangani gangguan G, seorang G, ya, seorang G atau homo kalau bahasa kita. Dia kenapa sampai kena gangguan seperti ini? Terus dia bercerita, Pak Ustadz, saya itu punya saudara wanita. Saya di rumah sebagai laki-laki tidak pernah diapresiasi, tidak pernah dihargai sama bapak, sama ibu. Ya, terus adik saya itu putri. Nah, putri dipuji, disanjung, dilengkapi kebutuhannya. Akhirnya apa? Anak laki-laki ini secara psikologi tersinggung, marah kepada bapaknya. Ya. Nah, semenjak itu dia itu bencinya bukan main kalau ke wanita. Jadi perasaannya seakan-akan disamaratakan, anak wanita itu di mana saja sama saja jelek-jelek karena keiriannya tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak suka dengan wanita. Akhirnya dia berteman sama laki-laki. Bahkan dalam ceritanya sama seperti ini, kisahnya seperti apa? Saya pernah dekat sama laki-laki, Pak Ustaz. Terus kemudian dekat sekali, dekat sejauh mana dekatnya? Ya dekat sekali, pijat-pijatan iya. Lebih dari itu iya. Sama sebagai siapanya? Saya kadang-kadang laki-lakinya, saya kadang-kadang wanitanya. Masya Allah. Jadi bahwa gangguan seperti itu ada campur tangan jin. Walaupun pemicunya bisa macam-macam. Seperti itu. Masya Allah. Jadi ternyata gangguan-gangguan psikologi. Makanya orang-orang LGBT itu kalau sudah marah, orang zina itu dosa besar. Tetapi orang yang gangguannya kena kena gangguan homo atau lesbi, dalam Islam itu kan secara umum fikih itu hukumannya lebih berat. Kalau laki-laki yang berzina, yang belum nikah, dia wajib dicambuk 80 kali atau 100 kali, kemudian diasingkan 2 tahun. Tapi kalau sudah zina muhson, zina yang sudah punya istri suami, hukumannya dirajam. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang gay, homo? Hukumannya lebih berat. Bukan hanya dirajam, bahkan cenderung dijatuhkan dari atas. Nah, tetapi fakta di lapangan kita pada waktu nangan itu jin-jin yang masuk pada orang yang gangguan-gangguan LGBT itu lebih sadis, lebih bengis, lebih kasar. Makanya banyak kasus kita lihat di layar TV, di berita dan sebagainya, kalau sudah perseteruan antara sesama gay, cemburu sesama gay, atau lesbi itu kalau sudah bunuh, wah, bukan hanya sekedar dibunuh, mutilasi. Nyakitinnya kenapa? Memang tingkat dosanya itu pun lebih besar. Jadi ternyata subhanallah, jadi ternyata mukjizat sunnah, ternyata kenapa kok hukumannya lebih berat? Ternyata setannya jin itu lebih dahsyat seperti itu. Nah, ini antara lain tentang hakikat jin. Jadi masih nanti saya ada bahasa penjelasannya. Jadi seperti itu, biar kita tidak gampang belajar tentang dunia jin yang bukan dari sumber Al-Quran, dari As-Sunnah. Kenapa? Karena bahaya. Ya, kalau kita belajar tentang dunia jin tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau ulama-ulama yang lurus,
nanti cenderung orang itu akan masuk dalam perangkat-perangkat, malah dia bisa diperbudak, dipermainkan dengan bangsa jin.